Sahabat podcast, kembali lagi bersama kami di podcast Nusantara ya. Hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber kita, dan tentunya topik kali ini menarik sekali ya. Ini memberikan satu kesaksian yang hidup bagaimana Tuhan berkarya melalui hambanya. Boleh memperkenalkan diri dulu, Pak? Silakan memperkenalkan diri, nama ya. Mungkin di institusi mana bekerja. Ya, makasih. Nama saya Dr. Andes Yongke Yodi Mogonta, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, Magister Pendidikan. Oke. Dan sekarang saya sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Yerusalem Baru Manado, di Prodi S1 Pendidikan Agama Kristen. Iya, ini luar biasa ya. Ini status Seryodi ya. Oke. Seryodi, mungkin banyak orang sebenarnya punya pengalaman pribadi bagaimana Tuhan berkarya ya. Termasuk saya juga punya pengalaman bersama Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dan hari ini karena Seryodi berada di podcast Nusantara, maka dengan tema yang ada bersaksi bagi Tuhan ya. Maka boleh Seryodi untuk menceritakan pengalaman bersama Tuhan itu seperti apa, supaya sehingga ini jadi berkat tentunya bagi banyak orang ya. Boleh? Ya, makasih. Yang pertama tentunya saat ini kita bersyukur. Iya. Semua atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga hari ini, saat ini juga kita boleh ada dalam satu wadah podcast Nusantara di STTYB Manado, dan berbicara tentang kesaksian hidup. Lebih khusus saya berikan satu kesaksian pada tahun terakhir tahun 2024. Itu kesaksian itu, mujizat itu terjadi dan diberlakukan oleh Allah. Di mana pada tahun 2024, tepatnya akhir November tahun lalu ya. Tahun lalu. Lebih tepatnya tanggal 21 November 2024. Saat itu saya ingat persis dalam benak saya. Anak saya itu yang terakhir, yang bungsu, dia baru selesai ujian terakhir atau ujian skripsi ambil S1 Fakultas Hukum di salah satu universitas yang ada di Manado. Di Manado. Pada saat itu, dan kami mendengar dia lulus dengan nilai yang bagus, Puji Tuhan, dengan nilai IPK 3,86. Wow. Itu hasil akhir nilai ujian skripsi Fakultas Hukum pada siang hari. Dan pada sore hari, di tengah-tengah kami bersuka cita anak kami selesai studi S1 skripsi di S1 Fakultas Hukum, kami mendapat berita juga bahwa pada sore hari kurang lebih jam 5 sore waktu Indonesia bagian tengah atau Manado, anak kami yang di Jakarta, yang sementara bekerja di Jakarta, anak kami yang sulung, seorang perempuan, dia sakit, masuk rumah sakit. Jadi memang secara akal manusia kami pikir, di tengah-tengah kami bersuka cita, datang berita yang memang tidak mengenakan ya. Katakanlah sedih. Betul. Karena saya pikir tiba-tiba sakit. Dan divonis pada saat dia sakit ada beberapa penyakit, dan dia masuk rumah sakit di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Serpong, Tangerang Selatan, Jakarta. Dan memang kronologis anak saya yang tua ini, dia baru selesai wisuda. Pada 2 minggu yang lalu, tanggal 9 November 2004, dia baru wisuda S2 di Jakarta, di Universitas Paramadina Jakarta, jurusan S2 Hubungan Internasional. Dan dia juga sementara bekerja di salah satu sebagai pegawai BUMN, salah satu negara yang besar yang ada di Jakarta. Dan memang ketika mendengar berita itu dia sakit, kami pikir, ini apa cobaan yang Tuhan berikan kepada kami. Betul. Secara akal manusia, saya, istri, anak-anak kami, saudara kami berdoa. Saya pikir apa ini maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah kami sukacita, bagaimana kami selesai
ujian S1, Iya. yang tua baru selesai ujian S2, wisuda, tiba-tiba dia sakit. Dia sakit itu masuk rumah sakit kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya. 1 minggu. Divonis ada beberapa penyakit yang diderita, antara lain asam lambung. Iya. Ada juga penyakit yang bagian dalam, Iya, iya. yang kata dokter memang itu penyakit memang mematikan. Dan Mematikan. pada malam harinya kami bergumul, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puasa, kami berdoa supaya kalau Tuhan itu masih ada mujizat yang diberlakukan, Tuhan nampakkan akan Tuhan berlakukan dalam kehidupan kami. Iya. Waktu berlalu kami berdoa, berpuasa, keluarga, suami, istri, adiknya, keluarga. Iya. Dia masuk rumah sakit kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Tapi itulah, dia Jawaban. sembuh. Ya. Seminggu dia sembuh, dia keluar rumah sakit Oh, dan dinyatakan secara finish bahwa dia sembuh total. sembuh total. Bahwa itu kami aminkan, bahwa kami percaya bahwa mujizat Allah itu Iya. tetap ada kan, dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa. Bahwa ketika orang yang berserah, meminta pertolongan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari, baik kita suka duka, Iya. apalagi kita dalam keadaan suka duka seperti yang kami alami yang lalu Ya. dengan anak kami Jadi- sakit. Jadi waktu itu tidak pergi ke Jakarta ya? Kami pada saat itu tidak sempat pergi, cuma setelah dia masuk 2 hari, Ah, istri saya yang ke Jakarta. oh, ke Jakarta. Iya. Pada akhirnya istri ke Jakarta ya, melihat ya. Bapak tidak ke Jakarta. Pada saat itu belum, karena ada tugas sementara mengajar, Ah, jadi saya berikan kepercayaan saja kepada istri saya. oke. Dan memang kami pikir, Iya, baru anak wisuda, dia sakit. betul. Dan anak ini kan kita rencanakan ya, ketika Tuhan berkenan, tahun 2025 ini akan merit, Menikah. ketika Tuhan berkenan. Tapi kami yakin percaya ada waktu Tuhan siapkan. Amin, amin. Jadi 2025. sembuh dari sakit sampai sekarang ini sudah sakitnya memang benar-benar hilang begitu ya? Iya, sudah pulih total. Pulih total, sembuh total ya. Tidak ada jejak medis begitu lagi, periksa ke dokter tidak. Tidak ada lagi penyakit. Wah, jadi luar Sembuh biasa. total. Jadi luar biasa ya. Itulah mujizat Tuhan ya. Ini menarik sahabat podcast Nusantara karena hal pertama yang dilakukan oleh keluarga Pak Yodi ini adalah berdoa, bergumul. Nah, ini langkah doa puasa ya. Ini langkah yang jarang sebenarnya ya. Ada orang kan Pak, kalau dapat pergumulan tiba-tiba dengar kabar yang buruk, kabar yang ya seperti itu, hal yang terlintas langsung ada kekhawatiran, ada langsung ketakutan, ya. Tapi langkah yang diambil oleh keluarga adalah tenang tapi berdoa. Ya walaupun mungkin pada waktu itu ada rasa kekhawatiran, ketakutan, ya, secara manusiawi, apalagi jaraknya jauh tuh ini. Nah, jadi langkah yang tepat memang ya. Ini satu pelajaran penting bagi saya khususnya dan pastinya bagi sahabat podcast Nusantara, karena ini pembelajaran yang penting. Jadi ketika ada masalah, langkah pertama adalah berdoa. Wow, keren sekali ya. Jadi kesaksian ini membawa satu berita yang luar biasa bagi keluarga. Apa hal yang setelah itu, sukacita apa yang keluarga alami ketika mendengar bahwa sudah sembuh? Apa yang dilakukan oleh keluarga? Yang pasti bahwa yang kami lakukan keluarga, pertama mengucap syukur kepada Ya. Tuhan Yesus sebagai pemilik kehidupan, bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat, bahwa mujizat Allah itu tetap ada dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itu terbukti bahwa anak kami yang kami pikir hampir ada satu proses yang namanya kematian, Iya, tapi kami berdoa dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, berserah, dan kami berpuasa bahwa ternyata itu mujizat itu Allah diberlakukan. oh memang Bukan. dokter, mohon maaf Pak, ini dokter memvonis, mohon maaf ya, ini meninggal ya? Ada Waktu itu. mau ke arah ke sana. Ada arah ke sana? Iya. Oke ya. Tetapi kami aminkan bahwa kami berdoa bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala perkara. Dan itu terjadi. Ya. Jadi luar biasa ya.
Jadi kekhawatiran, ketakutan. Jadi apapun yang ini pembelajaran juga bagi sahabat podcast Nusantara, apapun yang didiagnosa oleh dokter itu belum keputusan akhir sebenarnya ya. Bukan keputusan akhir dan bukan keputusan mutlak ya. Karena vonis dokter beda dengan vonis Tuhan tentunya, toh Pak. Ya, dokter bisa mengatakan seperti itu, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Ya, seperti Pak bilang ada arah-arah untuk mohon maaf meninggal ya, bisa aja dokter vonis seperti itu, seperti yang dialami anaknya Pak Yon itu sakit ya. Tapi ketika Tuhan berkehendak lain ya sembuh, hidup sampai sekarang, sembuh total, puji Tuhan. Dan itu menjadi ucapan syukur yang luar biasa bagi keluarga ya, bersyukur. Nah, saya ingat waktu catatan Alkitab kan Tuhan Yesus menyembuhkan beberapa orang, yang hanya satu yang kembali, yang bersyukur ya, yang lain lupa. Yang ini satu pelajaran penting, selain langkah awal kita mengambil satu keputusan untuk berdoa, jangan lupa setelah Tuhan kasih mujizat, Tuhan sudah tolong, jangan lupa mengucap syukur ya. Nah, ini kebanyakan orang ketika sudah dalam posisi aman, sudah ditolong Tuhan, itu lupa mengucap syukur. Gitu. Kebanyakan orang kan begitu udah main aman-aman, lupa Tuhan. Setelah penderitaan datang, baru ingat Tuhan. Seperti itu. Oke, ada kesaksian apa lagi Pak selain anak sembuh dari sakit, mungkin dalam bidang pekerjaan? Nah, ini jadi kesaksian bagi sahabat podcast Nusantara juga ya, supaya pengalaman jadi berkat. Pengalaman yang sebenarnya secara pribadi banyak pengalaman. Iya. Tetapi saya pribadi mengatakan atau satu statement pernyataan bahwa orang sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur baik suka, duka, senang, susah. Dimanapun kita pergi berada, kita harus mengucap syukur. Betul. Sebenarnya berbicara tentang pengalaman hidup banyak. Iya. Sejak saya diangkat jadi dari fungsional, saya pindah di struktural, kemudian saya ke fungsional lagi. Ya. Jabatannya apa itu Pak di? Kalau saya mau katakan, kalau fungsional, pertama saya pernah menjadi kepala sekolah. Di salah satu SMP yang ada di Kota Manado. Oke. Ya. Nah, itu karir ya, terus banyak. Ya, kalau mau itu sudah dapat sebutkan satu persatu. Wow. Jadi baru setelah ini saya kembali ke fungsional sejak 2023. Jabatannya di dosen. Wow. Luar biasa ya. Jadi ini kesaksian pengalaman hidup bagaimana Tuhan menolong juga di pekerjaan. Wow. Oke. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke sahabat podcast Nusantara? Yang pertama yang mau sampaikan kepada podcast Nusantara bahwa yang pertama tetap orang mengandalkan Tuhan. Kemudian yang kedua, takut akan Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa mujizat Allah itu tetap menyatakan. Amin. Dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oke, wow. Sebagai closing statement bahwa tetap sehat, semangat, dan sukses. Jadi sehat, semangat, dan sukses. Ya. Oke, baik. Podcast Nusantara itu bincang-bincang kita ya, menggali sedikit bagaimana pengalaman hidup hamba Tuhan ya. Saya sebut hamba Tuhan ini kan, sudah kesaksian itu memberi dampak yang luar biasa bagi banyak orang ya. Bisa saja dengan kesaksian kita orang mengalami mujizat, dengan kesaksian kita orang mengalami pertobatan, dengan kesaksian kita orang dipulihkan ya. Jadi lewat media YouTube ini ya, sahabat podcast Nusantara ini jadi berkat bagi banyak orang tentunya. Dan kita pakai, memang hidup ini harus bersaksi ya, bagaimana Tuhan sudah menolong, campur tangan baik pribadi, keluarga, dan pelayanan ya. Pelayanan itu ya tadi pekerjaan, bagaimana Pak Yoni itu kan naik terus tuh jabatan ya, dan luar biasa Tuhan menolong ya. Oke.
Mungkin itu saja, dan kita nanti akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya berharap harapan saya bisa jumpa lagi dan memberi kesaksian kembali supaya banyak orang diberkati melalui kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Yodi. Tuhan memberkati. Ya. Shalom. Shalom Elohim. Elohim Shalom.